Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi piutang wesel atau yang biasa disebut dengan wesel tagih. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada dasarnya, piutang wesel atau wesel tagih ini sama dengan piutang dagang. Sama-sama merupakan tagihan perusahaan kepada debitur. Bedanya, kalau piutang dagang itu timbul berdasarkan kepercayaan, sementara kalau piutang wesel atau wesel tagih ini harus disertai dengan janji tertulis, ya. Jadi pengertian dari piutang wesel atau wesel tagih ini adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang yang dibuat oleh debitur. Nah, di sini piutang wesel atau wesel tagih ini memiliki kekuatan hukum, ya. Wesel itu terdiri dari dua jenis, ya. Ada wesel berbunga dan ada wesel tidak berbunga. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, wesel berbunga. Wesel berbunga itu adalah wesel yang selain memuat jumlah nominal yang harus dibayar, juga memuat janji pembayaran bunga dengan suku bunga tertentu. Nah, bunga wesel itu dihitung sejak tanggal penarikan sampai dengan tanggal jatuh tempo wesel. Yang harus kamu pahami, dalam wesel berbunga, itu nilai nominal yang tercantum adalah nilai pada saat penarikan. Sementara nilai wesel pada saat jatuh tempo itu adalah nilai nominal ditambah dengan bunga. Jadi nanti ingat ya, pada saat terjadinya pelunasan itu nilai yang dibayar itu adalah nilai nominal ditambah dengan bunga. Contohnya, pada tanggal 1 Mei 2021, PD Kurnia menjual barang dagang secara kredit kepada toko Yaya sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 5 Mei 2021, PD Kurnia menarik wesel atas toko Yaya dengan nilai 10 juta rupiah. Dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2021, berbunga 18% setahun. Nah, kalau kamu lihat di sini ada suku bunga 18% setahun. Berarti ini weselnya wesel berbunga, ya. Nah, pencatatan yang dilakukan oleh PD Kurnia atas transaksi ini, yang pertama pencatatan pada tanggal 1 Mei. Kenapa? Di tanggal 1 Mei di sini PD Kurnia menjual barang secara kredit kepada toko Yaya. Nah, jurnal yang dibuat ya pada saat PD Kurnia menjual barang dagang secara kredit kepada toko Yaya sebesar 10 juta, ini adalah tanggal 1 Mei. Karena jualan secara kredit, maka piutang dagang bertambah di sebelah debit. Jadi ada piutang dagang bertambah di sebelah debit, kemudian penjualan bertambah di sebelah kredit senilai masing-masing 10 juta rupiah. Ya. Kemudian di tanggal 5 Mei kita ada di sini, pada tanggal 5 Mei 2021, PD Kurnia menarik wesel atas toko Yaya dengan nilai 10 juta rupiah. Dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2021 berbunga 18% setahun. Nah, di sini maksudnya PD Kurnia menerima pelunasan piutang dari toko Yaya, cuma pelunasannya belum menggunakan uang. Di sini toko Yaya hanya melakukan perjanjian. Dia janji mau bayar nanti di tanggal 4 Juli seperti itu. Ya, dan dia berjanji akan membayarnya ditambah dengan bunga 18% setahun. Sehingga karena di sini PD Kurnia menerima surat perjanjian dari toko Yaya, maka jurnal yang dibuat oleh PD Kurnia ini adalah wesel tagih bertambah di sebelah debit, piutang dagang berkurang di sebelah kredit senilai masing-masing 10 juta rupiah. Ya, jadi di sini terjadi pengurangan piutang tapi digantikan dengan wesel tagih. Ya, sama-sama tagihan. Cuma bedanya kalau wesel tagih yang di sini disertai dengan bunga karena ini adalah wesel berbunga. Nah, kemudian berikutnya di sini kita akan melakukan pencatatan
di tanggal 4 Juli. Kenapa? Tanggal 4 Juli di sini tanggal jatuh tempo vessel. Ya, berarti kita anggap untuk transaksi ini di tanggal 4 Juli dilunasi. Ya. Untuk membuat atau untuk melakukan pencatatan transaksi di tanggal 4 Juli, di sini ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Yang pertama, kamu harus mencari terlebih dahulu periode vessel. Karena di sini belum diketahui berapa jumlah jangka waktu vesselnya. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Cara menghitung jangka waktu vessel atau periode vessel itu dari tanggal penerbitan vessel sampai dengan tanggal jatuh tempo. Jadi kalau kita lihat di soal di sini, jangka waktu vesselnya itu dari tanggal mulai penarikan tanggal 5 Mei ya sampai dengan tanggal jatuh tempo yaitu 4 Juli 2021. Ya, cara menghitungnya untuk bulan Mei ya, bulan Mei itu ada 31 hari. Maka 31 kamu kurangi dengan 5. 5 ini adalah tanggal 5 Mei ya, dapatnya 26. Setelah bulan Mei ada bulan Juni. Bulan Juni itu ada 30 hari, berarti kita tambah 30. Kemudian batasnya atau tanggal jatuh temponya 4 Juli. Berarti bulan Juli itu ada 4 hari. Kalau kita totalin di sini ada 60 hari. Sehingga jangka waktu vessel itu ada 60 hari. Setelah jangka waktu vessel kita ketahui ya, yaitu 60 hari, maka kita bisa menghitung nilai vessel saat jatuh tempo. Nilai vessel saat jatuh tempo itu diperoleh dari nominal vessel 10 juta rupiah ditambah dengan bunga. Bunga vesselnya itu diperoleh dari nominal vessel 10 juta dikali dengan suku bunga 18% ya. Kemudian dikali dengan periode vessel yaitu 60 dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun 360. Sehingga bunga vesselnya menjadi Rp300.000. Nah, nominal vessel ditambah dengan bunga vessel itu adalah nilai vessel saat jatuh tempo yaitu 10.300.000. Nah, nilai inilah yang akan dibayar oleh Tokoyaya atau yang akan diterima oleh PD Kurnia. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PD Kurnia ketika menerima uang dari Tokoyaya saat pelunasan ini adalah kas bertambah senilai nilai vessel saat jatuh tempo yaitu Rp10.300.000 di sebelah debit. Kemudian ada pendapatan bunga di sebelah kredit senilai bunga vesselnya Rp300.000. Kemudian karena di sini vessel tagihnya dilunasi, maka vessel tagih berkurang di sebelah kredit senilai nominalnya Rp10 juta. Jadi saya ulangi, untuk jurnal tanggal 4 Juli ini adalah kas bertambah di sebelah debit Rp10.300.000. Kemudian pendapatan bunga bertambah di sebelah kredit senilai Rp300.000 dan vessel tagih berkurang di sebelah kredit senilai Rp10 juta. Jenis vessel yang kedua adalah vessel tidak berbunga. Nah, vessel tidak berbunga itu adalah vessel yang hanya mencantumkan jumlah yang harus dibayar tanpa memuat janji pembayaran bunga. Jadi, nanti jumlah yang akan dibayar itu adalah sebesar nominalnya, ya. Contohnya, pada tanggal 1 Maret 2021, PD Jahira menjual barang dagang secara kredit kepada toko Una sebesar Rp5 juta. Kemudian, pada tanggal 3 Maret 2021, PD Jahira menarik vessel atas toko Una dengan nilai Rp5 juta dan jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2021. Maka di sini untuk pencatatannya akan dilakukan 3 kali ya. Yang pertama di tanggal 1 Maret yaitu saat terjadinya penjualan secara kredit. Jurnal yang akan dibuat oleh PD Jahira itu adalah karena di sini menjual secara kredit senilai 5 juta, maka jurnalnya di tanggal 1 Maret piutang dagang bertambah di sebelah debit 5 juta, kemudian penjualan bertambah di kredit senilai Rp5 juta. Berikutnya tanggal 3 Maret. Pada tanggal 3 Maret 2021, PD Jahira menarik vessel atas toko Una dengan nilai 5 juta.
Maka jurnal yang dibuat oleh PD Jahira, wesel tagih bertambah di sebelah debit, kemudian piutang dagang berkurang di sebelah kredit, masing-masing 5 juta rupiah. Nah, terakhir di sini di tanggal 4 Mei 2021 pada saat jatuh tempo. Nah, di sini tidak ada persentase bunga, berarti weselnya tidak berbunga ya. Maka jurnal ini dibuat, kas bertambah di sebelah debit, kemudian wesel tagih berkurang di sebelah kredit, masing-masing 5 juta rupiah. Bisa dipahami ya? Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.